Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin kepada Bapak Munawir SSTMT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi, serta teman-teman kelas unit 01 Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rizka Lestari selaku moderator dari kelompok 5 yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Topik yang akan kami bahas pada hari ini adalah mengenai OpenSUSE, Sistem Operasi Linux. Adapun anggota kelompok dari kami terdiri dari Raisa Salsalbila, M. Faruzaki Nasution, Rizka Lestari, Abdul Basir, Risyawatul Fitri, dan Serilda Ardianti. Baik, langsung saja kita mulai sesi pertama, yaitu penyampaian materi. Disampaikan oleh M. Faruzaki. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama itu ada pengertian open source. Open source itu adalah distribusi Linux open source yang dikembangkan oleh komunitas dan didukung oleh SUSE Linux GmbH. Dirilis pertama kali pada tahun 1994, open source menjadi salah satu distribusi Linux tertua dan paling terpercaya di dunia. Nah, yang kedua itu ada langkah instalasi open source. Langkah pertama adalah mempersiapkan file dan virtual machine. Download file ISO open source dari website resmi seperti Chrome, Firefox, dan lain-lainnya. Lalu buka VirtualBox dan buat virtual machine baru dengan memilih tipe Linux serta versi open 64 bit. Langkah kedua yaitu atur penyimpanan dan jalankan installer. Buat virtual hard disk, atur kapasitas RAM sesuai kebutuhan. Kemudian masuk ke menu storage untuk memasang file ISO sebelum menjalankan virtual machine. Langkah ketiga yaitu menginstal OpenSUSE. Jalankan VM, pilih bahasa sistem, atur partisi disk, buat email dan password, lalu klik install sampai proses selesai dan restart sistem. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk M. Faruzaki. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisa Salsalbila. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal OpenSUSE di VirtualBox. Yang pertama, pastikan kalian mendownload ISO-nya dari Google. Setelah itu, kalian klik new buat file baru yang dinamakan OpenSUSE. Next, kalian mengatur hardware virtual machine, yang dimana itu base memorinya 2048 MB dan CPU-nya 1. Next, selanjutnya itu mengatur virtual hard disk. Hard disknya cukup kita gunakan 20 GB. Next, selanjutnya, memuat installer OpenSUSE. Di sini kita pilih yang lib 16.0. Next. Next. Dan di sini proses instalasi sedang berjalan. Dan jikalau proses instalasi sukses, maka tampilan login akan menampilkan seperti pada gambar. Setelah itu, kalian masukkan password dan tampilan desktop akan muncul seperti pada gambar. Next. Setelah itu ada tampilan aplikasi dan menu di OpenSUSE. Next. Nah, di sini ada menu-menu di OpenSUSE. Yang pertama itu ada favorite atau aplikasi favorit. Yang kedua ada all application, itu semua aplikasi. Yang ketiga development, itu ada aplikasi coding atau programming. Yang keempat ada internet, browser atau internet. Yang kelima ada multimedia, musik dan video. Yang keenam ada sistem, pengaturan atau sistem. Yang ketujuh ada utilities, itu alat bantu atau utilities. Yang ketujuh ada help, itu bantuan. Next. Selanjutnya itu ada aplikasi di OpenSUSE. Yang pertama itu ada Firefox, itu browser atau internet. Yang kedua ada LibreOffice, itu buat Word, Excel, dan PowerPoint. Yang ketiga ada YAST, itu pengaturan sistem OpenSUSE. Yang keempat ada konsol atau terminal, itu menjalankan perintah Linux. Yang kelima ada Discover atau Genome Software, itu install aplikasi. Yang keenam ada VLC atau Dragon Player, itu ada pemutar video. Yang ketujuh ada GIMP, itu adalah edit gambar. Yang ketujuh ada Steam, itu game atau bisa diinstal. Yang ke-8 ada Telegram desktop, itu chat. Yang ke-9 itu Wine, menjalankan aplikasi Windows. Yang ke-10 Dolphin atau File Manager. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Raisa, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Risyawatul. Waktu dan layar kami persilahkan.
Baik, untuk materi selanjutnya ada fitur-fitur unggulan dari OpenSUSE. Yang pertama ada YAST2, yaitu Net Another Setup Tool. Itu alat konfigurasi sistem terlengkap di Linux, yang dimana nanti tampilan konfigurasinya akan berada di dalam satu grafis yang sama. Yang kedua ada fitur Zyper. Ini merupakan fitur manajer canggih dengan resolusi dependensi otomatis, yang dimana ketika kita menginstal suatu aplikasi dengan otomatis si fitur Zyper ini akan langsung memperbaiki jika ada sistem yang rusak. Yang ketiga ada fitur dua varian. Dua varian itu mencakup lib dan tumbleweed. Nah, jika kita ingin menggunakan komputer secara stabil untuk kerja, kita pilih yang lib. Sedangkan jika kita ingin menggunakan fitur komputer dengan fitur-fitur terbaru setiap harinya, kita pilih yang tumbleweed. Nah, selanjutnya yang keempat ada fitur multi-DE. Ini untuk tampilan, yang dimana OpenSUSE ini mendukung tampilan KDE Plasma, Genome, XFCE, dan berbagai desktop lainnya. Kemudian yang kelima ada fitur App Armor, yang dimana ini untuk keamanan tingkat lanjut. Jadi si App Armor ini apabila ada program yang membawa virus, dia akan langsung memblokir program tersebut agar virusnya tidak merusak sistem. Nah, yang terakhir ada container. Ini adalah fitur dukungan yang dimana OpenSUSE ini sudah didukung oleh Native Doctor, Podman, dan Kubernetes siap pakai. Sekian penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Risha Watul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Serilda. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, perbedaan OpenSUSE dengan distribusi Linux lain. Dalam aspek ada pusat kontrol, manajer paket, fitur rollback, dan karakteristik. Pada OpenSUSE ada YAST, Zyper, ada Snapper, dan fokus pada stabilitas dan admin sistem. Pada Ubuntu tersebar di banyak menu pengaturan berbeda, apt tidak ada secara default, dan fokus pada kemudahan dan populer. Pada Fedora mengandalkan Genome setting standar, DNF tidak ada secara default, dan fokus pada teknologi terbaru. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Serilda, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari OpenSUSE. Kelebihannya ialah YAST2, konfigurasi sistem paling lengkap dan mudah. 2 variabel, lab atau stabil, dan firmware atau mutakhir. Keamanan tinggi dengan App Armor terintegrasi. Paket software sangat lengkap dan up to date. Dokumentasi resmi sangat lengkap dan berkualitas. Dukungan enterprise dari SUSE Linux GmbH. Komunitas aktif dan forum dokumen luas. Dan kekurangannya tidak ramah untuk pengguna Linux pemula, proses instalasi lebih kompleks dari Ubuntu, Zyper kadang lebih lambat dari apt, dukungan driver property terbatas, ukuran ISO relatif besar, kurang populer sehingga forum lebih sepi. Update template bisa menyebabkan ketidakstabilan. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk Abdul. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. OpenSUSE adalah distribusi Linux yang powerful, stabil, dan open source yang cocok untuk kebutuhan server maupun desktop. Varian utamanya lib dan tumbleweed, memberikan pilihan antara stabilitas jangka panjang dan fitur terbaru. Dengan YAST, AppArmor, dan ekosistem SUSE yang kuat, OpenSUSE sangat andal untuk penggunaan profesional. Meskipun memiliki kurva belajar, OpenSUSE adalah pilihan yang tepat bagi pengguna yang ingin Linux Enterprise Grade secara gratis. Sekian dari materi kelompok 5. Jika ada kesalahan atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.